We're living at a time when information is the new currency. Those who insert themselves into as many channels as possible look set to capture the most value. Media sosial, kata yang pasti kita sudah sangat sering dengar. Media sosial sendiri dapat didefinisikan sebagai teknologi interaktif berbasis komputer yang memfasilitasi penciptaan atau pembagian informasi, ide, inovasi, dan lain-lainnya melalui komunitas atau jaringan virtual. Media sosial sendiri memiliki peran dalam pembentukan identitas. Seperti contohnya, kita melihat seseorang dan di media sosial dia membawa suatu citra tertentu. Kita akan membentuk identitas dia berdasarkan apa yang dilakukan di media sosial. Dan hal tersebut juga berlaku bagi diri kita sendiri. Dimana kita membangun identitas kita karena media sosial kita dapat dikatakan sebagai cerminan diri kita sendiri. Nah, untuk bahasan saya pada hari ini akan ada dua topik lebih spesifiknya. Yang pertama yaitu hoax, dan yang kedua jejak digital. Selamat menyaksikan. Oke, jadi untuk hoax. Hoax sendiri ini dapat didefinisikan sebagai informasi atau berita palsu. Namun, hoax juga memiliki beberapa variasi atau beberapa jenis. Dan beberapa contoh yang akan saya perlihatkan, saya pun pernah melihatnya, dan orang tua saya bertanya ke saya apakah berita ini benar atau salah. Yang pertama adalah satire atau parody, di mana hoax ini bertujuan untuk menyindir suatu pihak tertentu. Yang kedua, ada hoax jenis misleading content, di mana konten hoax ini dipergunakan untuk menggiring opini dengan memotong-motong fakta dan mempelintirkan fakta agar tercipta suatu kerusuhan. Lalu lanjut, yang ketiga yaitu false context. False context yaitu hoax yang informasinya benar namun dipasangkan dengan konteks yang keliru. Keempat yaitu false connection. False connection ini merupakan hoax di mana judul dengan isinya tidak ada kaitannya sama sekali. Yang kelima yaitu content tiruan. Content tiruan ini biasanya menyerang para tokoh-tokoh publik karena hoax ini mencoba untuk meniru seperti aslinya. Seperti salah satu contohnya, Hotman Paris pernah diperlihatkan seolah pernah membuat akun TikTok. Selanjutnya ada juga konten manipulatif, di mana konten ini biasanya menggunakan sumber media yang kredibel, tapi isinya diubah agar dapat menyesuaikan keinginan pembuat hoax tersebut. Dan yang terakhir, hoax paling berbahaya, yaitu fabricated content, di mana isi dari hoax ini 100% tidak dapat dipertanggungjawabkan secara faktual. Dan beberapa contoh tersebut merupakan hoax-hoax yang kita dapat temukan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan melihat jejak digital. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu jejak digital. Hal ini harus sangat diperhatikan karena dalam era serba internet seperti saat ini, jejak digital bisa menjadi pedang bermata dua. Jejak digital sendiri juga dapat dijelaskan sebagai apapun yang kita tulis atau kita post di internet, maka hal tersebut akan tersimpan selamanya di internet. Dan kalaupun kita mencoba untuk menghapusnya, kita tidak dapat menghilangkannya secara permanen. Dalam jejak digital ini, beberapa tahun belakangan memang banyak kasus yang telah menyerang dan telah merugikan banyak individu tertentu. Seperti salah satu contoh yang saya tahu ini, yaitu sutradara dari film Marvel, yaitu James Gunn, di mana dia pernah memiliki jejak digital 10 tahun yang lalu, di mana dia bilang di Twitternya mengenai hal-hal sensitif. Dan akhirnya ada sekelompok orang yang tidak terima dengan pernyataan tersebut, di mana akhirnya James Gunn ini, sang sutradara, dipecat. Ada nama lainnya untuk peristiwa seperti ini, yaitu cancel culture. Untuk saya sendiri, saya memiliki suatu jejak digital yang saya juga baru sadar. Karena ternyata setelah saya membuka Facebook saya melihat bahwa chat saya 9 tahun yang lalu masih dapat diakses baik dengan saya ataupun teman saya. Dan hal ini menjadi contoh sangat penting mengenai keberadaan jejak digital. Akhir kata, penggunaan media sosial tidak terlepas dari sisi negatifnya. Seperti yang sudah kita lihat bertebarannya hoax di mana-mana, dan kita pun harus sangat memperhatikan jejak digital kita sendiri. Untuk menghadapi problematika tersebut, menurut saya solusinya adalah berpikir kritis. Dengan berpikir kritis, kita dapat membedakan mana yang valid dan mana berita yang hoax. Selain itu, dengan berpikir kritis, kita akan berpikir berkali-kali sebelum kita memposting sesuatu di internet. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Ingat, what happens in Vegas stays on Vegas. What happens in Twitter stays on Google forever. Thank you.